Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun cara belajar kita masih seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat belajar kalian ya, untuk kreativitas kalian dan kemandirian kalian. Melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang pemasaran olahan awetan bahan nabati dan hewani. Ya, tidak banyak yang akan saya bicarakan di sini ya. Ini menurut beberapa pendapat ahli ya, tentang pengertian langsung ke pemasaran langsung ya, karena pemasaran itu sendiri sudah saya jelaskan di materi waktu kemarin, di semester kemarin maupun di kerajinan. Ya, jadi ini hanya beberapa aja untuk melengkapi ya. Ini yang poin selalu penting yang diingatkan apabila kalian memasarkan suatu produk ya. Dari 4P ini penting ya. Penting kalian harus ketahui karena ini adalah bagian dari strategi pemasaran itu sendiri. Jadi tidak boleh terlupakan urutannya. Nah, saya langsung ke contoh pemasaran awetan nabati. Nah, ini saya langsung berikan contoh dengan salah satu dari bahan nabati yaitu lidah buaya. Ya, kenapa saya pilih lidah buaya? Karena ini sangat bagus ya. Selain itu minuman kesehatan ya. Untuk kalau zaman dulu nih ya digunakan untuk menebalkan rambut ya. Kalau sekarang itu buat di minuman itu sama kayak seperti buat minuman dingin untuk kata koko gitu ya. Nah, salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi ya. Bagaimana promosi itu digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk awetan tersebut ya. Tahap pertama yaitu dimulai dengan yang kecil. Kenalkan lidah buaya kepada teman-teman dekat kalian, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, teman bermain dengan memberikan tes produk agar mereka bisa mencicipi hasil lidah buaya buatan kalian supaya mereka tertarik untuk membeli. Jelas kalau di sini kalian memperhatikan segala sesuatunya sebelumnya ya, sebelum udah sampai ke pemasaran jangan sampai kalian tidak tahu teknik olahnya, bahan-bahan yang digunakan karena lidah buaya tersebut lendirnya itu luar biasa ya. Itu yang membuat orang tidak suka terhadap lidah buaya karena lendirnya itu uh, not smell good baunya ya. Jadi kalian harus pintar mengolahnya ya. Kemudian bila lidah buaya mulai bisa diterima dan banyak penggemar, kalian akan bisa merambah pasar baru dengan menitipkan di warung, di toko, di kantin sekolah ya. Uh, ada satu yang bisa kalian manfaatkan yaitu teknologi internet, social network kalian ya, seperti Facebook, Twitter ya. Kalian perbanyak follower teman kalian ya, follower kalian dengan untuk memperluas pemasaran itu sendiri. Bisa dengan blog gratis, website yang berbayar dengan harga yang terjangkau tentunya. Kemudian kalau sudah sampai sini, social network atau teknologi internet, kalian harus perhatikan packaging kalian. Tidak bisa lagi kalian menggunakan hanya packaging seperti plastik ya, yang biasa. Karena salah satu untuk meningkatkan daya nilai jual itu packaging juga termasuk ya. Untuk penempatan penempelan untuk di dalam pengawasan ya, merek itu juga sesuatu yang bernilai jual ya. Agar orang orang tuh bisa lihat usaha kamu itu apa, logonya, mereknya itu menjadi ciri khas dari eh, produk kalian. Ya, karena social network itu kalau udah masuk dalam jaringan internet ini, social network, nah, itu udah pasti kalian harus mempunyai pengemasan. Karena pengemasan itu termasuk juga untuk cara menarik daya beli ya, daya jual, daya minat seseorang terhadap produk tersebut. Ya, kemudian gunakan penjualan kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya ya. Ini juga penting ya, seperti pasar kaget, ya di mana orang akan datang secara membludak di sini ya, pasar kaget atau Car Free Day ya, di mana tempat-tempat tertentu yang memang orang tersebut datang banyak. Nah, kemudian ada lagi misalnya ada acara di kelurahan ya. Ah, bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Ya, bisakah penjualan yang kreatif itu dilakukan di pasar kaget atau Car Free Day? Nah, itu saya bilang tadi kekuatan dari teknologi atau social network. Ya,
Dan kenapa saya bilang usaha kalian tuh dimulai dari yang kecil dulu, ya. Karena usaha yang kecil itu gini, sebelum saya ke pemasaran awetan hewani ya, kenapa selalu area yang paling kecil? Karena gini, walaupun kalian kerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar, ya, tetap kalian itu bukan istana kalian. Tapi sekecil apapun usaha kalian, wirausaha kalian, pada intinya you are the boss. Kamu adalah bosnya. Dan di sini makanya kalian kalau misalnya dari paling kecil kalian jelas tahu jejak penjualan kalian, raihan kalian terhadap penjualan usaha kalian itu dimulai dirintis dari yang kecil dulu sampai ke besar. Jadi eh, gak ada usaha yang kalau kalian benar-benar serius menjalani itu membohongi hasil itu tidak pernah. Makanya dari yang usaha paling kecil dulu sehingga kita bisa meraih merambah ke usaha yang paling besar. Dan kenapa area yang paling kecil dulu RT RW, arisan ya, PKK, Dharma Wanita itu pertama lingkup kecil inilah yang memperkenalkan ke orang. Pertama di lingkup kecil dulu, kemudian ke besar, tambah besar lagi. Kenapa? Personal selling itu adalah yang paling utama. Walaupun tadi saya bilang teknologi internet atau social network ya, tapi lidah manusia itu adalah iklan yang paling murah, ya, juga yang paling keren, ya, dan nggak salah kalau lidah manusia itu dibilang setajam silet ya. Lidah mereka itu tidak akan mungkin berbohong untuk mengenal rasa, apalagi masyarakat sekarang. Enak. Oh iya ini bagus nih, wah udah pergi ke berikutnya beli. Dan jauh pun, misal pun jauh letaknya, itu pasti dicari orang dan bisa sampai ngantri ya. Bukan karena apa? Karena tadi itu lihat lidah manusia itu subhanallah sekali ya. Bisa iklan termurah tapi itu bisa mendobrak semuanya ya, termasuk dalam apalagi ditambah dengan teknologi internet atau social network seperti itu ya. Kembali lagi ke contoh pemasaran awetan hewani. Ya, di sini saya ambil yang paling kecil ini saya tidak hewani banyak ya, selain telur asin, kemudian dendeng ya, ada ikan asap. Nah, tapi saya ambil yang kecil itu yaitu makanan awetan dari bahan hewani yaitu telur asin dulu. Nah, ini sama ya, skala kecil RT RW, media promosinya seperti ini. Kemudian pameran bazar ya, kemudian media promosi yang perlu diperhatikan. Nah, ini di Indonesia baru digalakan namanya UMKM. Padahal ini kalau di negara lain ya, daerah lain, negara lain kita bicara UMKM ini sudah sangat lama. Jadi usaha yang memang asalnya dari skala kecil ya menengah, usaha rumahan yang dapat meningkatkan prospek dari daerah tersebut. Karena kalau misalnya daerah tersebut UMKM-nya bagus, itu pendapatan daerahnya juga bagus. Seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan daya minat orang untuk datang ke daerah kita. Itu UMKM ya. Kemudian medsos. Nah, ini nggak bisa dibohongin ya. Seperti yang saya katakan tadi, medsos itu adalah kekuatan yang paling besar saat ini ya, menjamur di mana-mana begitu mudah ya orang dengan hanya modal alamat email saja bisa ya Facebook, Twitter, Instagram ya, YouTube ya, bahkan untuk mengupload video ke YouTube aja asal kita punya alamat email tuh begitu mudahnya ya, apalagi Android kalian tuh memudahkan segalanya walaupun Android kalian bukan kelas-kelas yang tinggi, itu asal modalnya alamat email aja ya, itu bisa memanfaatkan segala bentuk dari medsos. Jelas itu dimanfaatkan secara efektif dan efisien, jangan eh, dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak berguna. Ya, alangkah baiknya itu wirausahanya ditingkatkan seperti itu, ya. Nah, itu pentingnya kalian wirausaha ini manfaat ya nggak jauh beda dengan sebelumnya, manfaat langsung dirasakan oleh pembeli, kemudian manfaat bagi penjual,
ya dalam memberi produknya ya. Kemudian, nah ini terakhir ya, buatlah strategi pemasaran untuk makanan awetan, bahan dari nabati maupun hewani yang dipilih. Pilih salah satu ya, pilih salah satu. Kemudian tentukan media promosinya ya. Nah, ini harus di sini tuh kalau buat strategi pemasaran, tapi ini pasti tidak lepas dari 4P. Product, place, promotion, dan juga price ya. Kemudian buatlah video literasi ya, yang informatif dan menarik tentang strategi pemasaran yang akan dilakukan dari produk olahan awetan bahan nabati atau hewani yang kamu pilih. Durasinya 3 menit sampai dengan 5 menit. Ya. Video literasi. Apabila kalian tidak paham dengan video literasi, kalian bisa browsing apakah itu video literasi. Setelah itu kalian buat tugas kalian ya. Waktunya seminggu ya, minggu depan berarti sudah dikumpulkan sejak materi ini telah diberikan. Ya, apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa tanyakan atau japri atau ketemu langsung dengan guru kalian yang masing-masing. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya, yang kodenya telah diberikan oleh guru kalian, PKW kalian masing-masing. Saya tunggu tugasnya. Jangan lupa ya, durasinya hanya 3 menit sampai 5 menit. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.